Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zaili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. So kita bakal kasih update teman-teman setelah closing jam 7 pagi ya. Dan by the way teman-teman, di sini saya ngelihat kayaknya untuk VeChain ya. Sementara sih ya memang ini baru jam 10 ya. Kita belum tahu kira-kira seberapa banyak lagi yang akan nonton video VeChain atau pembahasan tentang seputar VeChain. But at least for now VeChain itu mendapatkan sekitar 300 likes ya, lebih kurang 300 likes. And then let's check untuk si siapa namanya, Cardano ya. Oke, Cardano udah 900 likes teman-teman. Please tinggal 96 likes lagi. Ayo bantu support pump Cardano teman-teman. Biar Cardano di sini bisa confirm ya. But at least memang Cardano yang udah confirm, yang udah confirm itu ada Zilliqa dan ada Cardano. So next month di April kita bakal bahas dua koin ini at least teman-teman. Dan the next one, malam ini mungkin saya akan update Atom ya, atau maybe Avalanche between dua ini, atau mungkin Polkadot. Nah teman-teman boleh kasih komen deh, kira-kira teman-teman lebih prefer yang mana. Nanti kita bakal coba update salah satunya atau bahkan salah duanya, supaya saya bisa tahu nih kira-kira teman-teman lebih antusias yang mana yang kita bahas. Karena kan April udah besok nih teman-teman, jadi harusnya sih per besok kita udah mulai ya. Dan maybe nanti saya akan consider untuk bikin live streaming again, tapi lebih ke arah live streaming di YouTube, karena kita perlu bahas penutupan untuk Phantom, Luna, Thorchain, dan juga XRP ya, karena next month kita udah nggak akan bahas ini lagi teman-teman, unless kita ngelihat ada opportunity dan kita akan coba sampaikan. Alright, so today kita bakal bahas kondisi Bitcoin ya. Di sini crypto billionaire Do Kwon ya, atau Dukun kalau bahasa Indonesianya. Kalau di Korea itu Do Kwon ya. Indonesia dukun. Says Terra atau Luna plans on being biggest Bitcoin holder in world other than Satoshi ya. Ini tentu saja berupa statement. Kita belum tahu statement ini apakah bisa dipastikan, apakah bisa dikonfirmasikan dan lain sebagainya ya, karena balik lagi, everyone bisa ngomong hal yang sama, everyone bisa berkata atau bebas berkata ya, atau bebas bertutur kata, atau bebas mengeluarkan statement, tapi belum tentu realitanya terjadi ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jangan ketika kita ngebaca suatu hal terus kita berpikir bahwa wah ini bakal ngepam banget nih dan lain sebagainya, oke saatnya beli nih. Jangan FOMO cuma karena statement orang lain, karena kita nggak pernah tahu teman-teman kalau ternyata problem itu muncul di belakang ya. Jadi jangan sampai teman-teman udah terlanjur nyemplung, kemudian ternyata ada news atau event atau apa, boom, telat kita reaksinya. Alright, nah berikutnya kita bakal bahas dari situasi si Bitcoin. So Bitcoin basically ya, kalau lihat dari confirm time frame daily-nya, ini secara closing daily tentu saja tidak begitu baik teman-teman bagi situasi Bitcoin saat ini. Kenapa? Karena ini closingnya menunjukkan terbentuk bearish engulfing ya. Walaupun dari segi body candle aja ya, kalau buntut kita bisa lihat lah ya. Tapi lebih kurang situasi ini menurut pandangan saya teman-teman, ini membuktikan atau mengkonfirmasikan bahwa kita itu perlu banget effort ya yang lebih untuk bisa break dari si moving average 200, which is ini long term view, dan Fibo 78,6% pada Fibo extensionnya yang saya tarik menggunakan informasi atau data dari pergerakan terakhir ya. Jadi dari rally and then pullback ya, dan base rally-nya lagi tuh start dari sini. Jadi saya ngambil lagi itu dari sini untuk mencari potensial area-area yang akan dituju berikutnya. Dan sebenarnya sih yang saya expect in a few weeks, hopefully dalam beberapa pekan, maybe 1-2 minggu ke depan. Dan tentu saja hari ini kan hari Kamis ya. Oke, besok itu ada non-farm payroll rilis data. Harap teman-teman berhati-hati buat yang active trading ya. Nah, besok itu rilis non-farm payroll, which means akan mempengaruhi pergerakannya si Bitcoin, karena walaupun secara tidak langsung ya, karena posisinya di sini kan biasanya terpengaruh langsung itu komoditi ataupun forex market. Tapi kalau misalnya untuk Bitcoin itu biasanya sih sedikit ya agresif, tapi nggak terlalu signifikan dan nggak terlalu parah gitu. Nah sekarang situasinya kalau kita lihat dari time frame daily, I see confluence of resistance itu di kisaran level $50.000. So ekspektasinya adalah seandainya kita mampu at least maintain support yang ada di level ini teman-teman ya, karena ini kan bekas resistance nih. Bekas resistance kalau di flip ya otomatis jadi support dong. Nah kalau misalkan kita bisa maintain di atas $45.000 aja, itu udah bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya di level tersebut itu terdapat
Fibo 61,8% juga dari recent swingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik menggunakan Fibonacci retracement dari swing low to swing high dia terakhir, ini kita dapetin level Fibo golden ratio di kisaran area tersebut, dan kita sudah berhasil close back di atasnya. Cuman kita belum confirm dan bisa close back di atas exponential moving simple moving average 200 teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak dapetin rejection dari sini gimana? Ya udah simple, testing dulu ya. Kasih testing dulu, nanti si moving average yang 21-nya juga mendekat, and then kita rebound baru signifikan, dan itu sebenarnya idealnya baru ada kita bisa bilang baru ada kemungkinannya lah. Kenapa? Soalnya kita ngomong gini teman-teman, balik lagi ya, ada yang namanya higher high, higher low sequence. Kita udah confirm higher high-nya, cuman kita belum confirm yang namanya higher low-nya teman-teman. Maybe higher low-nya bisa sampai as low as $44 and 500,000 pokoknya $44.500 lah teman-teman ya. $44,500, alright. Gitu aja susah amat sih. Maklum baru bangun ya. Nah, jadi kalau situasinya di sini kita ngelihat dia bergerak higher high higher low sequence, dan it's pretty normal, dan maybe I think bisa balik lah ya penguatan gitu. Dan by the way, saya melihat ada banyak sekali komentar-komentar yang cukup menarik ya soal April, katanya April Mop, Maret katanya Dam, tapi ternyata rebound gitu. Sebenarnya saya juga bingung ya. Ya memang sih kalau misalnya kita patokan dari monthly historical, ya itu a little bit nggak masuk akal menurut saya. Kenapa? Soalnya gini teman-teman, kita harus sadari betul bahwa segala situasi saat ini itu berbeda dari segi fundamental. April tahun lalu dengan April tahun ini definitely different teman-teman ya. April tahun lalu itu belum ada ban China terhadap cryptocurrency. April tahun ini udah nggak mungkin China nge-ban cryptocurrency. That's the first thing we have to know ya. Kedua teman-teman, April tahun lalu belum ada omongan soal regulasi cryptocurrency. April tahun ini sudah ada omongan soal cryptocurrency regulasinya di Amerika Serikat, alright? And then yang paling important lagi adalah April tahun lalu inflasi di Amerika Serikat belum setinggi inflasi di tahun ini teman-teman. Dan kemarin saya ada baca artikel ya, salah satu anggota The Federal Reserve dari negara bagian Cleveland itu mengatakan bahwa inflasi diperkirakan akan naik. Ya, bulan ini akan dirilis data inflasi lagi kan, diperkirakan akan naik sampai 9,1%, which means the highest since 43 tahun terakhir teman-teman. Ini udah pasti dong kasih pengaruh impact juga terhadap pergerakan cryptocurrency. Istilahnya terbukti Bitcoin di sini mengatasi inflasi. Kenapa? Bitcoin seiring berjalannya waktu, seiring di mining, seiring dengan nanti mendekati dengan akhir dari proses miningnya lah kita bilang ya, dia ada yang namanya total supply maksimal dan tidak akan direproduce lagi atau tidak akan diproduksi lagi istilahnya. Beda sama dolar yang dalam tanda kutip itu bisa dicetak terus menerus. Kalau misalkan situasi mereka terjepit, opsi itu bisa diambil oleh mereka, dan itulah yang menyebabkan inflasi di Amerika Serikat bisa terjadi dan bahkan tidak terbendung teman-teman untuk situasi saat ini. So it's totally different. Jadi kalau kita ngomongin April maybe green months buat kita, ya kalian harus pikirin justru make sense teman-teman. Kenapa? Mengingat bulan Maret yang harusnya red month itu malah jadi green months. Nah, kenapa nggak bisa yang namanya green months untuk April maybe menjadi green months yang lebih greener lagi, ya kan? Dengan situasi yang tadi sudah saya mention. Kalau menurut teman-teman masuk akal, maybe teman-teman boleh type yes di komen nanti ya. Jadi saya pengen tahu seberapa teman-teman di sini yang logiknya berpikirnya lebih advance lah istilahnya gitu. Dan perlu diingat juga tahun lalu Do Kwon nggak ngomong mau akumulasi Bitcoin gede-gedean. Tahun ini Do Kwon ngomong mau akumulasi Bitcoin gede-gedean. Jadi apakah benar? Apakah bulan ini akan hijau? Oke teman-teman, kita nggak berpatokan dari bulannya, tapi kita patokannya dari fundamentalnya deh, tahun lalu dengan tahun sekarang. Itu aja teman-teman. Alright, so ya balik lagi ke Bitcoin. Based on closing daily sebenarnya menunjukkan bahwa situasi kita tidak begitu baik ya, tapi itu wajar. Tadi sudah saya jelaskan, bisa jadi mungkin kita memang perlu ngetes exponential moving average 21 dulu. Kita udah pernah jelasin ke teman-teman sebelumnya. Jadi saat terjadi bear cross ya, harga di bawah exponential moving average, akan ada waktu di mana kita testing. Ya, itu pertama. Di sini juga pernah terjadi bull cross ya, bull cross di sini, and then kita testing.
ya terhadap exponential moving average 21-nya baru dia rebound ya. Lebih kurang situasi sekarang ya, maybe saya bisa katakan mirip-mirip lah tuh ya. Proses bull cross, harga di atas. Proses bull cross, harga di atas ya. Proses pullback, testing EMA 21. Proses pullback nanti testing EMA 21. Baru kemudian kita rally lagi ya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini masuk akal, mudah-mudahan ini make sense. Tapi balik lagi teman-teman, overall ini adalah pandangan saya terkait dengan pergerakan Bitcoin saat ini. Potential target yang saya yakini beberapa pekan, maybe 1 sampai 2 pekan ke depan adalah kisaran 50.000 sampai 52.000 dolar. Itu kurang lebih range yang saya perkirakan. Alright, next. Kita balik lagi ke time frame hourly atau 4 jam. Kemarin kita udah bahas soal terbentuknya si symmetrical triangle pattern ya. Dan situasi saat ini cenderung korektif dengan volume yang juga korektif, which means ini sebenarnya cukup positif. Artinya mengindikasikan bahwa progress sellers yang ada di sini itu nggak signifikan teman-teman ya. Kita bisa lihat juga dari time frame 1 jamnya ini cenderung descending lah kita bilang, atau mungkin cenderung flat. Tapi kalau saya pribadi ngelihat kondisi kayak gini, ini harusnya sih ya mengindikasikan sell atau selling pressure yang tidak terlalu parah atau tidak terlalu signifikan. Well, at least untuk saat ini mungkin ya ini kita kalau lihat kan sebenarnya dia udah a little bit off the track ya, atau little bit keluar dari pattern. Jadi saya pikir teman-teman mungkin alangkah lebih baiknya kita hilangkan dulu ya untuk bagian bawahnya, so kita nggak terlalu berasumsi. Dan untuk bagian atasnya sebenarnya ini kalau benar posisinya kita udah close di atas dan kita lagi proses testing terhadap trendline yang di bagian atas ya teman-teman, which means kita bakal rebound lagi gitu ya. Terlepas dari hal itu, saya akan hilangkan ini ya, dan akan saya hilangkan ini. Balik lagi, ini adalah technical analysis dan kita harus fleksibel in trading atau in technical analysis gitu. Jangan teman-teman ngotot istilahnya, satu skenario itu harus sama persis dan lain sebagainya. Enggak teman-teman, market everyday melakukan development, dan everyday ada psikologis market atau psikologis pasar yang masuk, dan itu selalu baru teman-teman ya. Nah kalau kita lihat sekarang, ini situasi kita malah jadi menjuru ke arah symmetrical triangle pattern ya. Tentu saja dari berdasarkan trendline yang terbentuk pada time frame 4 jam. Nih kalau bisa teman-teman lihat ya, lebih kurangnya rejection, and then sekarang kita lagi proses testing also terhadap exponential moving average 21 dan juga terhadap si trend lainnya. Jadi tinggal menunggu waktu aja teman-teman, kira-kira direction mana yang akan dipilih oleh Bitcoin. Simpelnya, breakout ke atas akan mendorong Bitcoin untuk lebih cepat mencapai potential target di 50.000 dolar, sekaligus akan testing lagi terhadap simple moving average 200. Tapi kalau misalkan seandainya breakdown ke bagian bawah ya, maka ada potensial kita bisa ngejar atau ngetes sampai ke level 45.000 dolar, dan itu wajar. Balik lagi, karena seperti yang tadi kita bahas teman-teman, akan ada proses di mana kita perlu ngetes exponential moving average 21 ya. Nah sebenarnya baik itu breakout ataupun breakdown, saat ini situasi kita masih cukup bullish teman-teman. Breakdown artinya dia confirm create higher low, maybe ya, karena kita belum tahu nanti dia akan rebound atau enggak di 45.000 dolar. Dan kalau misalkan dia breakout, ya otomatis bakal lebih bullish lagi dari yang kita bisa bayangkan teman-teman ya. Dan untuk saat ini saya masih ada long position terhadap Bitcoin. Saya still maintain long position di bawah level 45.000 dolar, atau lebih tepatnya untuk stop loss saya penempatannya saat ini di kisaran range 44.500 dolar, karena situasinya di bawah exponential moving average 55 pada time frame 4 jam. Dan saya rasa itu cukup baik teman-teman untuk kita jadikan potential key supportnya dari pergerakan berikutnya teman-teman ya. Dan ya kira-kira teman-teman itu saja mungkin untuk update kali ini ya. Mudah-mudahan seperti biasanya informasi yang saya berikan itu bisa memberikan informasi yang baik dan positif buat teman-teman, baik itu dari segi technical analysis, maybe dari segi fundamental, maybe pokoknya apapun itu yang positif, hopefully bisa terjadi pada teman-teman semua. Dan sekiranya teman-teman suka dengan konten ini, make sure kalian give me your like button dan jangan lupa subscribe channel ini. I'll see you guys again in the next update tonight. Don't forget to leave your comment about which one we should discuss first, atau maybe or tadi apa aja ya saya, Avalanche maybe atau Polkadot ya, which one between 3 ini teman-teman. Alright, okay, have a nice day everybody, God bless everyone, good luck and cheers and bye bye.